Saudara, ketika orang Israel hendak sampai ke tanah perjanjian, maka beberapa di antara mereka mengusulkan kepada Musa agar Musa mengutus beberapa pengintai, ya, untuk melihat saudara-saudara seperti apa keadaan daripada tanah perjanjian. Dan usul ini ditanggapi oleh Musa. Musa mengirimkan 12 pengintai, ya, yang mewakili masing-masing suku. Jadi Israel memiliki 12 suku, ya. Jadi karena ada 12 suku, maka ada 12 pengintai. Saudara, orang Israel berpikir bahwa ide mereka ini adalah ide yang baik. Kalau mereka bisa mengetahui persis seperti apa tanah perjanjian itu. Tetapi kemudian mereka menemukan satu fakta. Memang tanah perjanjian tanah yang diberkati, berlimpah susu madu, ya. Bahkan Alkitab mengatakan untuk satu tandan buah anggur itu perlu dipikul oleh 2 orang. Ya, bisa bayangkan, ya, satu tandan buah anggur, ya. Kalau orang Manado bilang satu oki, ya. Biasanya kan satu oki itu bisa digenggam dengan sebelah tangan saja sudah mampu untuk memegang. Tetapi untuk anggur di Israel itu 2 orang perlu, ya, memikulnya. Itu membuktikan bahwa tanah tersebut sangat-sangat diberkati, dan ini merupakan penghiburan bagi saya dan saudara bahwa ketika Tuhan memberikan berkat-Nya, Dia selalu memberikan yang terbaik. Amin. Ya, Tuhan tidak pernah memberikan yang buruk dalam hidup saya dan saudara. Dia selalu memberikan yang terbaik. Maka kita perlu menantikan janji Tuhan itu dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketekunan. Kita perlu belajar untuk berjuang dalam hidup ini. Karena ketika engkau sampai di mana Tuhan menginginkan engkau berada, engkau akan berterima kasih dengan semua berkat yang Tuhan berikan kepada saudara. Alkitab mengatakan bahwa penderitaan yang kita alami sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima sesudah penderitaan yang kita alami sekarang, ya. Maka jangan menyerah dengan semua derita, ya. Jangan putus asa, jangan menjadi kecewa. Teruslah melangkah bersama dengan Tuhan sampai semua berkat-berkat-Nya dinyatakan di dalam kehidupan saudara, ya. Maka ketika saudara orang Israel, para pengintai melihat itu, mereka kaget kan, wow, tanah itu diberkati. Tetapi ada satu juga fakta yang perlu diketahui oleh orang Israel. Ternyata tanah itu dihuni oleh keturunan orang Enak, ya. Orang Enak ini adalah para raksasa yang memiliki tubuh yang sangat tinggi. Masing-masing tangan mereka itu memiliki 6 jari. Kalau 2 tangan berarti 12 jari, ditambah dengan kaki mereka punya jari itu 24. Ya, jangan heran, tempat yang baik selalu akan ada penjaga yang kuat. Ada, ya. Maka jangan saudara merasa kaget ketika pergumulan hari ini yang engkau alami begitu struggle, ya. Begitu wow, ya, engkau mungkin berkata, Tuhan, kenapa saya perlu mengalami semuanya ini? Ya. Kenapa tantangan saya sepertinya begitu berat? Ya kan? Dan engkau mulai membandingkan dirimu dengan orang lain yang sepertinya tidak perlu melewati tantangan-tantangan yang berat dalam kehidupan setiap mereka. Saudara yakin, percaya, kalau tantanganmu hari ini berat, besar, berarti reward, hadiah di balik itu juga besar. Ya. Bukankah kita menginginkan hal-hal yang besar dalam hidup ini? Ya kan? Hal-hal yang luar biasa. Nah, hal-hal yang besar, hal yang luar biasa akan didahulukan, ya, oleh tantangan-tantangan yang besar dan luar biasa. Jadi kalau hari ini engkau sementara memikul sebuah beban yang luar biasa, jangan pernah lagi engkau mengeluhkan itu. Tapi belajarlah mengucap syukur atas semua itu. Karena engkau tahu bahwa hadiah besar sementara menunggu saudara, ya. Tanah itu saking diberkati, orang-orang yang tinggal di sana pun diberkati, ya. Ketika mereka makan makanan hasil tanah Kanaan, ya, yang penuh dengan nutrisi, yang penuh dengan gizi, ya, melahirkan, ya, keturunan Enak, para raksasa yang memiliki 24 jari. Nah, ketika hal itu diketahui oleh orang Israel, maka mereka shock. Mereka menjadi kaget, saudara-saudara. Ya. Dan mereka mulai mengeluh. Mereka katakan, Musa, ya,
Apakah engkau membawa kami ke sini hanya untuk dikuburkan di sini? Tidak ada kuburan di Mesir. Ya. Mereka mulai kehilangan iman, saudara-saudara. Mereka mulai kehilangan percaya. Ya. Alkitab mengatakan barang siapa berpaling kepada Allah, ya mereka harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan Allah memberi upah bagi orang yang bersungguh hati terhadap Dia. Ya. Bukankah juga semua ini adalah ide dari orang Israel? Bukankah mereka saudara-saudara yang meminta Musa untuk mengirimkan 12 pengintai? Kalau tahu begini lebih baik mereka tidak perlu tahu. Iya kan? Ya. Lebih baik mereka tidak perlu mengirimkan ya pengintai ke sana. Saudara, saya mau kasih tahu ini hal yang penting. Ini anugerah dari ketidaktahuan. Bahwa terkadang menjadi kepo itu tidak baik. Ya. Kita perlu belajar untuk mengurus urusan kita sendiri. Ya. Jangan menjadi kepo dengan hidup ini, ya. Jangan menjadi kepo dengan urusan orang lain. Ya. Mungkin engkau berkata, pendeta, bagaimana saya tidak mau kepo, pendeta? Suami saya ini selingkuh. Ya, seorang ibu pernah menelpon saya. Dia memberitahu kepada saya, pendeta, saya mengetahui ternyata suami saya selingkuh. Di usianya yang ke-62 tahun. Ya, ternyata dia sudah punya hubungan dengan selingkuhan itu dalam waktu yang cukup lama. Ya, hubungan mereka sudah berjalan 15, mungkin ada sampai 20 tahun, saudara-saudara ya. Dan dari hubungan itu mereka sudah memiliki seorang anak laki-laki yang berusia 15 tahun, saudara. Ya. Dan perselingkuhan itu terbongkar ketika suaminya berusia 62 tahun. Ya, saudara, di satu sisi ibu ini merasa sakit, tersakiti, terzolimi dengan perbuatan daripada suami. Sehingga dia telepon, dia curhat, dia menangis, dan saya pun mendoakan ibu ini. Tetapi kemudian ibu itu berkata, pendeta, di satu sisi juga saya bersyukur. Saya tanya, kenapa ibu bersyukur? Dibilang, seandainya saya mengetahui perselingkuhan suami saya sejak awal dia berselingkuh, saya benar-benar Pak Pendeta bisa marah karena hari itu saya masih sangat muda dan ego saya tinggi. Mungkin kalau saya tahu di hari pertama ketika dia selingkuh, mungkin rumah tangga saya tidak akan bertahan sampai sekarang, ya. Dan mungkin anak-anak saya akan menjadi korban daripada sebuah keluarga yang broken home. Jadi saya juga bersyukur kalau Tuhan mungkin menutupi semua perlakuan busuk yang dilakukan oleh suami saya, sehingga saya pun bisa ada sampai sekarang dan rumah tangga saya pun bisa utuh sampai sekarang. Ya, saudara, jadi tidak selamanya kita perlu mengetahui segala sesuatu dalam hidup ini. Ya, ketika engkau mengalami kemalangan, ketika engkau mengalami pergumulan dan engkau penuh dengan pertanyaan, kenapa semua ini menimpa saya? Kenapa harus saya? Dan kadang-kadang pertanyaan itu tidak pernah terjawab. Maka belajarlah untuk menjadi puas di dalam Tuhan. Alkitab mengatakan ketika jiwaku letih lesu, ya, hanya Engkaulah Tuhan yang tahu arah jalan hidupku. Ya, kalau kita tidak bisa melihat situasi dengan jelas di hari ini, ya, mungkin engkau sementara menghadapi sebuah pergumulan yang sangat berat, sementara ditutupi saudara oleh gelapnya kabut permasalahan, ya. Bahkan engkau tidak bisa melihat 2 meter dari sekarang, ya kan? Maksudnya di depan saudara tidak bisa melihat dengan jelas. Dan engkau penuh dengan tanda tanya yang begitu menyiksa jiwa saudara. Engkau bertanya, Tuhan, kenapa? Kalau engkau belum mendapatkan jawaban, saya mau kasih tahu itu adalah kasih karunia. Karena kadang-kadang Tuhan, saudara-saudara ya, melindungi setiap kita dari informasi yang bahkan akan mungkin menyakiti saya dan saudara. Sama seperti ibu ini yang saya katakan tadi, sama seperti orang Israel yang mengirimkan 12 pengintai. Seharusnya mereka tidak perlu melakukan itu. Kenapa? Karena Tuhan sementara, saudara-saudara ya, menyembunyikan sebuah informasi yang tidak perlu mereka ketahui. Karena Tuhan tahu kalau mereka mengetahui bahwa tanah Kanaan dihuni oleh, ya, orang enak, ya, maka mereka bisa mundur, dan hal itulah yang terjadi. Banyak dari antara orang Israel yang pada akhirnya mati di padang gurun. Oleh karena apa, saudara-saudara? Oleh karena kehilangan iman, percaya kepada Tuhan itu sendiri. Maka saya mendorong setiap saudara di hari ini,
Ya, mari terus percaya dan bergantung kepada Tuhan. Meskipun engkau penuh dengan sejuta tanda tanya tentang semua penderitaan yang sementara